Bluebird, siapa hayo yang nggak pernah lihat mobil taksi ini? Saya rasa kalian pasti pernah melihatnya berkeliaran di kota-kota kalian. Namun, kita tahu sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, bisnis dari taksi Bluebird terkena dampaknya. Orang takut berpergian, orang takut harus berdekatan dengan sopir, PSBB, dan PPKM yang berjilid-jilid membuat bisnis ini sangat terkena dampaknya. Belum lagi nih, jauh sebelum pandemi, Bluebird sangat terancam dengan kehadiran taksi online seperti Gokar, GrabCar, dan waktu itu masih ada Uber juga. Rasanya, bisnis taksi konvensional ini seperti dihantam bertubi-tubi. Alhasil, pendapatan perusahaan Bluebird tidak pernah bertumbuh lagi sejak tahun 2015 hingga 2020. Apalagi nih, di tahun 2020, perusahaan Bluebird justru mencatatkan kerugian. Harga saham PT Bluebird pun juga sudah turun 90% dari titik tertingginya di tahun 2015. Hal ini membuat seakan-akan bisnis Bluebird memang sudah banyak dibuang oleh pelanggan maupun oleh para investor. So, bagaimana dengan nasib perusahaan satu ini? Apakah soon to be akan hilang dari Indonesia? Awalnya saya berpikir bahwa bisnis taksi Bluebird ini tinggal tunggu waktu aja untuk bangkrut. Yang awalnya saya sering melihat taksi ini berkeliaran di kota saya, sekarang saya sudah jarang melihatnya, atau mungkin karena saya yang terus berada di rumah. Jadi, ilusi tidak pernah melihat Bluebird seakan-akan benar adanya. But well, saya akan ajak teman-teman untuk mundur beberapa tahun ke belakang saat peta persaingan industri taksi mulai memanas. Di tahun 2016 memang menjadi hantaman besar untuk Bluebird dengan hadirnya taksi online seperti Gokar dan GrabCar. Gap harga yang ada pada saat itu bisa lebih dari 50%. Bayangkan aja nih, biaya yang saya butuhkan kalau saya misalnya mau ke bandara, itu kurang lebih 100 ribuan menggunakan taksi online. Tapi jika dengan taksi konvensional, harganya bisa di atas 150 ribu. Tentu ditambah dengan kepraktisan pemesanan, masyarakat banyak beralih untuk memesan taksi secara online. Gara-gara kehadiran taksi online nih, setidaknya ada 31 perusahaan taksi konvensional yang gulung tikar. Waduh. Akan tetapi, Bluebird nggak tinggal diam. Mereka bergerak cepat untuk menggandeng Gojek. Mungkin teman-teman pernah merasakan juga nih, ketika kita pesan Gokar, yang datang malah taksi Bluebird. Menurut saya, ini pergerakan yang bagus dari manajemen Bluebird untuk menggandeng Gojek. Berkolaborasi, bukan berkompetisi. Akan tetapi sering kita dengar ya bahwa bisnis taksi ataupun ojek online sebenarnya nggak begitu menguntungkan bagi Gojek. Di sisi lain mereka masih membakar uang mereka dengan memberikan banyak promosi untuk menarik para user sebanyak mungkin. Tapi makin lama makin kesini, gap harga Bluebird dengan taksi online itu sangat tipis. Harganya di aplikasi My Bluebird dan Gojek atau Grab bisa relatif sama. Bahkan terkadang pada peak hour harga Bluebird bisa lebih murah ketimbang harga taksi online. Belum lagi kalau hujan, gap harga bisa menjadi semakin lebih murah Bluebird. Mengutip perkataan Ibu Noni Purnomo dari video yang diunggah oleh channel Investor Academy Indonesia, katanya kinerja pendapatan Bluebird Januari sampai Februari 2020 sebenarnya mengalami perbaikan, bahkan lebih tinggi dari 2019. Artinya, Bluebird sudah mulai bisa beradaptasi dengan kompetisi taksi online di era digital ini. Bahkan katanya lagi, we are actually at the brink of taking off. Artinya sebenarnya kinerja Bluebird udah mau melesat lagi nih pada waktu itu. Namun sayang, sekali lagi sayang, universe atau semesta belum terlalu berpihak sepertinya pada Bluebird. Pada Maret 2020 kita tahu kasus COVID-19 mulai merajalela di Indonesia, sehingga mobilitas masyarakat sangatlah minim. Lagi-lagi, Bluebird terhantam luar biasa sampai-sampai akhirnya mereka mencatatkan kerugian pertamanya di tahun 2020. Padahal kalau misalnya tidak ada pandemi, mungkin saja kinerja Bluebird pada tahun 2020 kemarin bisa sangat menarik. Tapi kan bukan hanya Bluebird yang struggling dengan adanya pandemi. Bisa dikatakan semua sektor transportasi terkena dampak negatif yang masif. Satu persatu perusahaan transportasi mulai terseleksi oleh alam karena tidak bisa bertahan menghadapi pandemi COVID-19. Gara-gara pandemi juga banyak driver taksi online yang berguguran akibat tidak bisa membayar cicilan mobilnya hingga mobilnya harus ditarik oleh pihak leasing. Perlu digarisbawahi bahwa Bluebird mengontrol penuh seluruh aset kendaraan yang mereka punya.
Berbeda nih dengan taksi online. Aset mobilnya itu dikontrol oleh pengemudi itu sendiri. Menurut saya, ini menjadi sebuah blessing in disguise untuk Bluebird. Armada taksi online semakin berkurang, kemudian bisnis taksi konvensional lainnya juga banyak yang tidak bisa survive. Sebuah keuntungan bagi Bluebird jika mobilitas masyarakat kembali normal. Di balik segala tantangan yang dihadapi Bluebird, namun ada satu bagian penting yang saya sangat salut dengan Bluebird, yaitu terletak pada area manajemennya. Manajemen yang dipimpin oleh Ibu Noni Purnomo dan Bapak Sigit Priawan Joko Sutono menurut saya sangat cepat untuk bertransformasi dan beradaptasi dengan keadaan. Beberapa contoh kepiawaian manajemennya terlihat dari cepatnya menggandeng Gojek untuk berkolaborasi. Kemudian Bluebird juga mengembangkan bisnis ke segmen penjualan mobil bekas dan logistik. Untuk bisnis logistik, Bluebird juga sudah menggandeng Shopee agar layanan Bird Kirim bisa menjadi salah satu pilihan metode pengiriman di Shopee. Kemudian saat bisnis mereka terkena dampak digitalisasi, Bluebird dengan sangat sigap merombak infrastruktur digital mereka sehingga layanan aplikasi My Bluebird juga penuh dengan inovasi. Di zaman orang pada waktu itu heboh dengan mobil Tesla, Bluebird juga bergerak cepat untuk menghadirkan mobil Tesla yang ikonik sebagai armadanya. Tren mobil listrik? Yes, Bluebird juga bergerak cepat dengan menghadirkan mobil listrik sebagai armadanya. Ngomongin mobil listrik nih, tentu dengan kehadiran mobil listrik seharusnya bisa mempertebal profit margin mereka karena biaya listrik bisa 80% lebih murah daripada mobil bensin biasa. Dan banyak sekali inovasi lainnya yang dilakukan oleh manajemennya untuk menyambut pola bertaksi yang baru di zaman pandemi ini. Selain dari segi inovasi, manajemen juga piawai dalam memanage keuangan perusahaan. Misalnya dari arus kas operasional yang terus positif meskipun di saat 2020 perusahaan menelan kerugian secara akuntansi. Dari segi pengelolaan hutang, manajemen Bluebird juga sangat baik. Mereka tidak agresif dalam mengambil hutang setelah mereka IPO. Sebagai pembanding nih, di Bursa Efek kita saat ini juga ada satu lagi emiten taksi, yaitu Express Trasindo Utama dengan kode sahamnya Taksi. Brandnya kita kenal dengan merek Taksi Express. Meski bisnisnya sama, tapi pengelolaan hutangnya itu berbeda jauh. Emiten taksi lebih memilih ekspansi dengan hutang. Level debt equity ratio taksi di atas 2 kali. Hal ini mengakibatkan ketika kompetisi semakin sulit dan ditambah efek pandemi, emiten taksi terancam default. Harga sahamnya pun juga udah nongkrong di level 50 bahkan dari 2019. Well, hal ini sangat berbeda dengan Bluebird yang pengelolaan hutangnya sangat-sangat konservatif. Level debt equity ratio Bluebird saat ini hanya berkisar 0,2 kali, sehingga hutang tidak seharusnya mengancam keberlangsungan hidup bisnis Bluebird. Well, bisnisnya serupa, di industri yang sama, tapi beda manajemen, beda hasilnya. Dan di balik manajemen yang piawai dan inovatif, ada juga hal penting yang saya lihat dari manajemennya, yaitu kepercayaan manajemen terhadap bisnisnya sendiri. Dr. Purnomo Prawiro selaku pemilik dari Bluebird dan juga Bapak Adrianto Joko Sutono selaku direkturnya justru terus menambah jumlah kepemilikan sahamnya meskipun harga saham Bluebird terus mengalami penurunan. Ini biasa menjadi ciri-ciri yang bagus ketika pemilik perusahaan terus melakukan buyback sahamnya sendiri di saat harganya murah. Dan jangan dilupakan juga, di tahun 2020, Gojek justru resmi membeli saham Bluebird di harga 3.800 dan menjadi pemegang saham minoritas sebanyak 4,3%. Jadi sebenarnya Bluebird yang butuh Gojek atau Gojek yang butuh Bluebird nih. Sepertinya kehadiran ojek maupun taksi online bukan lagi menjadi ancaman utama bagi Bluebird, namun lebih ke mobilitas masyarakat yang belum kembali normal akibat pandemi. Kalau nanti sudah normal lagi, menurut kalian apakah Bluebird bisa bangkit lagi? Well, what do you think guys? Menurut kalian siapa yang akhirnya akan menang? Apakah manajemen Bluebird yang inovatif atau Sunset Industry yang akan menenggelamkan bisnis Bluebird? Kalau kamu punya pandangan tentang Bluebird, komen di bawah ya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tinggalkan like dan bagikan video ini ke teman-teman kalian yang lainnya. Jangan lupa juga untuk subscribe buat kalian yang belum subscribe.